Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bagus yang saya hormati. Perkenalkan saya Adam Tisatria Handayani dengan NIM 123220181 dari kelas IFA akan mempresentasikan proyek akhir kriptografi saya yang berjudul CryptoVote. Baik, untuk langsung saja. Untuk fiturnya yang pertama ini ada super enkripsi teks dengan Caesar Zipper dan AES256. Kemudian kita bisa enkripsi gambar dengan LSB steganography. Kemudian bisa enkripsi file dengan AES256 juga, serta login dan registernya menggunakan hash. Kemudian alurnya dibagi menjadi dua, ada admin dan juga user. Yang pertama ke user dulu. Yang pertama, user akan registrasi dulu, kemudian login. Setelah itu masuk ke halaman dashboard. Setelah itu masuk ke halaman paslon dan melihat visi misinya. Kemudian user akan menentukan metode voting. Nah, di sini user akan diberi 3 pilihan. Jika menggunakan teks, maka user diharuskan input key untuk Caesar dan AES saja, maksudnya yang DS tidak. Kemudian untuk gambar, user akan diberi kolom untuk menentukan calon yang dipilih. Kemudian jika file, maka user harus membuat file menggunakan txt atau pdf. Kemudian user akan memasukkan key untuk AES256-nya. Kemudian untuk adminnya, di sini admin akan registrasi, kemudian login dan masuk ke dashboardnya. Kemudian admin akan menentukan mau mendekripsi apa, menggunakan metode apa. Jika teks, maka admin akan menginput key AES256 plus Caesar untuk dari penggunanya. Kemudian untuk gambar, admin hanya perlu mengirim kembali filenya dan mendapat hasil pesannya. Kemudian untuk file, maka admin harus menginput key yang diinput sebelumnya oleh user dan akan mendapatkan kembali plain text sebelumnya. Nah, ini kurang lebih tampilan halaman utamanya kurang lebih seperti ini. Kemudian langsung ke demo programnya saja. Di sini saya menggunakan PHP sebagai bahasa pemrogramannya. Ya, di sini ada halaman loginnya. Kemudian di sini ada halaman untuk registrasinya, di mana user akan memasukkan name, email, dan juga password yang passwordnya harus terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan juga angka. Di sini mungkin langsung saja untuk mempercepatnya kita login saja langsung. Di sini kita masuk ke user dulu. Di sini saya memasukkan email dan passwordnya, di mana di sini mungkin user bisa melihat passwordnya mungkin ya seperti ini. Kemudian jika sudah sesuai, maka di sini ada login berhasil, selamat datang, dan di sini adalah tampilan utama untuk usernya. Kemudian di sini ada dua tombol, di mana jika melihat password maka user akan melihat passwordnya terlebih dahulu. Jika pilih metode vote, maka user langsung metode vote tanpa lihat passwordnya. Di sini kita lihat paslonnya terlebih dahulu. Di sini ada dua paslon yang bisa dilihat masing-masing visi dan misinya. Yang pertama ada SpongeBob, yang kedua ada Upin. Di sini ada tombol kembali dan pilih metode vote. Kemudian langsung saja ke pilih metode vote. Kemudian di sini adalah tampilan untuk memilih metode vote-nya. Mungkin yang pertama kita menggunakan teks terlebih dahulu. Baik, di sini kita memasukkan NIK-nya untuk sebagai ID-nya. Di sini mungkin langsung saja mungkin NIK ini. Kemudian bisa pilih paslonnya. Di sini sudah diberi pilihan mau SpongeBob atau Upin, mungkin SpongeBob. Kemudian untuk key-nya di sini 2. Kemudian untuk key-nya mungkin bisa ini. Mungkin bisa saya taruh di notepad terlebih dahulu untuk menyimpannya. Ini untuk dan di sininya 2. Kemudian jika sudah sesuai dengan NIK dan paslonnya, maka user akan submit. Kemudian akan ada notifikasi data berhasil disimpan. Nah, ketika data berhasil disimpan, maka data akan masuk ke database-nya. Lihat dulu di database-nya.
Ya, di sini adalah tampilannya yang tadi, di mana user sudah menginputnya. Di mana di sini ada NIK decrypt dan password decrypt. Untuk NIK decrypt memang tidak jadi saya pakai karena NIK memang dari awal seharusnya admin tidak bisa, tapi passwordnya bisa di decrypt nanti di adminnya. Kemudian mungkin langsung ke logout dulu untuk mendekripsi yang tadi mungkin. Nah, di sini untuk yang tadi ini adalah tampilan adminnya. Di sini misalnya user adminnya ingin mendekripsi teks yang tadi. Di sini ada tampilan yang tadi, di mana di tabelnya ada terdapat 4 dan di sini ada NIK dan paslon, di mana admin tidak tahu ini NIK siapa dan paslon siapa. Tapi admin bisa tahu misalnya user ini nomor berapa gitu, mungkin dia bisa tahu. Kemudian yang pertama yang terbaru tadi nomor 4, langsung saja kita dekripsi. Nah, di sini ada key AS dan key sesarnya, kita masukkan lagi yang tadi. Kemudian di sini 2. Kemudian jika sudah, klik dekripsi. Nah, ketika sudah klik dekripsi, maka hasil dekripsinya akan menampilkan SpongeBob, di mana NIK-nya tetap dienkripsi supaya NIK-nya tetap terjaga, dan di sini ada tampilan bar chart-nya untuk melihat perbandingan suaranya itu seperti apa. Itu untuk yang super enkripsi teks menggunakan Caesar dan AES256. Kemudian kita lanjut lagi ke yang menggunakan, langsung saja ke metadata dan kita lanjut ke menggunakan image gambar. Di sini user akan menggunakan steganografi, di mana user akan bisa memilih gambarnya terlebih dahulu, mungkin dicari mungkin yang bisa. Dan di sini saya kebetulan memakainya PNG saja, mungkin bisa yang ini saja, mungkin ini JPG, mungkin bisa yang ini mungkin. Ya, ini PNG. Kemudian user diberi pilihan juga langsung memilih Upin atau SpongeBob, mungkin yang keduanya mungkin Upin ketika dienkripsi. Nah, di sini gambar berhasil dienkripsi dan di sini juga ada notifikasi gambar berhasil dienkripsi. Di sininya mungkin tidak bisa diunduh gambarnya untuk langsung ke sini, tapi gambar hasil enkripsinya itu akan masuk ke ke bagian ke folder ini, dimana jika dilihat di sini. Nah, ini ada di sininya, mungkin lebih lengkapnya ada di foldernya. Nah, di sini sudah menampilkan encrypted icon login sebagai penanda, di mana jika sebelumnya itu foldernya filenya size-nya 90, di sini malah menjadi 57, kurang lebih berkurang segitu. Kemudian lanjut saja kita mendekripsinya. Kemudian untuk dekripsinya admin hanya tinggal memasukkan file gambarnya yang tadi. Untuk mencarinya dia ada di folder yang sama di projectnya. Nah, di sini ada encrypted icon login, gambarnya sama. Kemudian langsung di dekripsi saja. Nah, di sini terdapat kayak enkripsinya, hasil dekripsinya, dan di sini di paling atasnya terdapat tulisan data yang tersembunyi ke dalam gambar adalah Upin. Di sini menampilkan hasilnya, pilihan untuk dia adalah Upin. Ini itu untuk yang gambar. Kemudian kita lanjut saja ke yang terakhir, yaitu yang
file. Nah, di sini untuk yang file, nah di sini user akan diberi tempat untuk memasukkan file dan encryption key untuk sesarnya, untuk AES256-nya. Mungkin untuk yang filenya menggunakan txt saja, mungkin di sini user jadi bebas untuk memilih, yang penting ada pilihannya. Misalnya saya memilih upin, mungkin seperti ini, mungkin di save terlebih dahulu. Ini mungkin coba gitu, coba. Nah, di sini sudah saya buat. Kemudian kita cari untuk filenya tadi, ada di dokumen. Ini coba. Kemudian untuk encryption key-nya mungkin bisa pakai yang angka ini semua. Untuk encryption key-nya itu juga memakai di sini aja. Untuk yang file kita menggunakan S256 juga. Kemudian langsung saja di encrypt filenya. Nah, file berhasil dienkripsi, file disimpan di tmp.n. Nah, di sini juga tidak bisa diunduh, tetapi datanya itu akan tampil di sini. Kita coba lihat lagi. Nah, di sini ada tampilannya, di mana ada encrypt filenya. Jika dilihat, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Tidak terlihat dia memilih apa dan tulisannya apa. Kemudian logout saja, kemudian admin. Nah, di sini sudah kembali ke halaman adminnya. Kemudian decrypt your file, pakai file yang didapat tadi, dimana file yang hasil tadi ada di folder yang sama dengan projectnya. Kemudian di sini, nah ini untuk hasil yang tadi. Kemudian masukkan key-nya ini sesuai dengan yang tadi ya. Di sini ya sama. Kemudian langsung decrypt filenya saja. Nah, hasil decrypt filenya berarti di decrypt dan filenya itu akan masuk lagi ke folder yang sama. Jika dilihat maka akan masuk ke sini. Nah, untuk hasilnya di sini. Nah, di sini dia akan menampilkan saya memilih pin sesuai seperti yang tadi. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk demo program saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.